Jadi memang tahun ini 2023 udah 16 tahun jadi. 16 tahun. 16 tahun. Awalnya itu berdiri awalnya dari rasa cinta kepada Persiraja. Kalau saya pribadi udah nonton Persiraja itu mungkin dari umur 8-9 tahun dibawa orang tua kan ke stadion. Piala Cakredonya waktu itu yang main berlaku undang-undang itu emang Persiraja selalu kewalahan kan. Wali kota pasti bingung mikir dari mana pendanaan, kita supporter penonton selalu desa harus daftar tim, harus ikut liga, harus ikut ini, tapi sumber dana nggak jelas. Tapi ya itu menjadi salah satu tugas kepada daerah juga untuk cari cara supaya klub ini bisa inilah. Dari dulu banyak sponsor juga yang masuk, walaupun karena kita main di Liga 2 di level kedua agak susah nyari sponsor. Waktu itu tujuan kami bukan untuk full mensupport Persiraja, kan nggak mungkin dari jalan, tapi untuk mengetuk pintu para yang punya kepentingan, punya power lah untuk bantu Persiraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jumpa lagi bersama saya di Perfecto Podcast Channel. Pada hari ini saya kedatangan tamu Tengku Iqbal Johan sebagai ketua school. Ya. Selamat datang di Terima kasih Bang. Ya. podcast saya, School Supporter Kutaraja untuk Lantak Laju. Ya. Dan saya undang di podcast saya bertepatan dengan anniversary 16 tahun school. Ya, alhamdulillah udah 16 tahun. 16 tahun. Boleh Bang Iqbal sedikit cerita perjalanan awal dari terbentuknya school di Banda Aceh? Terima kasih Bang Maimun. Ya. Sebelumnya sejarah school itu awal berdiri itu tahun 2007 Bang. Tepatnya 11 April 2007. Jadi memang tahun ini 2023 udah 16 tahun jadi. 16 tahun. 16 tahun. Awalnya itu berdiri awalnya dari rasa cinta kepada Persiraja. Kalau saya pribadi udah nonton Persiraja itu mungkin dari umur 8-9 tahun dibawa orang tua kan ke stadion. Piala Cakredonya waktu itu yang main Isnar atau Agamal, Dahlan Jalil, Mustafa Jalil masih muda-muda waktu itu. Terus dari situ emang udah cinta Persiraja, setiap tahun nonton Persiraja, mengikuti perkembangan Persiraja. Kalau dulu Persiraja di luar, belum kayak sekarang kan lewat medsos kita udah tahu hasil, udah bisa nonton live streaming. Kalau dulu kita Persiraja main di luar kota, kita telepon Serambi waktu itu, telepon Serambi, berapa skor, nanya ke Serambi malamnya kan. Sebelum paginya ada di koran, jadi kita malam udah tahu. Jadi memang dari dulu emang udah suka Persiraja lah. Terus di 2007 udah mulai kuliah waktu itu dengan kawan-kawan, nonton dah dengan kawan-kawan kan. Terus lihat Persiraja di 2007 itu udah mulai, pada waktu itu agak merosot lah prestasinya. Mungkin banyak faktor lah dari 2007 mulai merosot, terus sudah mulai berapa kali kalah di kandang, penonton sudah mulai marah, sudah ini stadion sudah sepi. Di situ muncul rasa ingin untuk bikin kelompok supporter gitu. Waktu itu emang lagi booming lah kelompok supporter kan. Kita melihat Jackmania, Viking, di mana-mana tiap kota itu bentuk baru-baru, jadi kepingin waktu itu bentuk untuk Persiraja. Jadi kami school berdiri itu di saat Persiraja lagi terpuruk, bukan di saat Persiraja lagi jaya kita bentuk supporter untuk dukung Persiraja. Jadi di saat Persiraja lagi terpuruk lah. Jadi maaf saya itu bermain di divisi utama dulu. Ya. Formatnya berbeda ya. Ya, formatnya berbeda. Kalau divisi utama itu kalau sekarangnya divisi 2. Liga 2. Ya, sekarang waktu itu divisi utama tertingginya. Jenjang tertingginya divisi utama. Persija juga, Persib. Itu divisi utama. Kalau jenjang kasta keduanya waktu itu divisi 1 nggak salah. Itu kan memang kompetisi di Indonesia ini tiap tahun berubah tahun berubah, namanya berubah, formatnya berubah, wilayah dibagi 2 terus gabung lagi, itu yang bikin kita
agak-agak lupa sejarahnya. Dan itu harus kita perlu ingatan yang kuat, memori untuk mengingat itu, karena setiap tahun berganti format. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih bersama school. Ya, alhamdulillah masih bersama school. Dan banyak lah cerita-cerita suka dukanya. Gitu. Dan dari awal sampai sekarang ini kan banyak itu suka duka di school itu. Iya. Yang menariknya, yang terkesan Iqbal di school itu? Ya menariknya ya paling utama itu nambah teman kan, nambah ini. Terus ya kita seru lah nonton Persiraja, dukung Persiraja di pinggir lapangan, ikut waktu Persiraja senang kita ikut senang, waktu Persiraja sedih juga ikut sedih. Terus bukan hanya teman di Banda Aceh sesama pecinta Persiraja, tapi kita juga dapat teman di Medan, di Solo, di kita away di sana udah ada tradisi itu saling sambut, saling menjaga kerukunan lah. Jadi kita punya teman di mana-mana lah dari school ini. Jadi setiap pertandingan Persiraja bukan hanya tanding di kandang home, Iya. away juga, school sampai ikut Ya, mendampingi. tapi nggak semua yang masih memungkinkan, mungkin lihat kondisi waktunya, kondisi jaraknya juga, jadi nggak semua juga kan, karena kita kan di Aceh di ujung jadi agak jauh, mungkin ke Jawa dalam satu musim itu Sabtu kita pilih mungkin ke Jakarta aja, yang ke Bandung nanti mungkin musim selanjutnya aja. Kalau ke Medan itu memang udah rutin, Medan, Sigli, Biren itu sering lah blok ini, selalu hadir lah. Dan Iqbal, school ini kan dia independen, di luar dari manajerial Persiraja, dan bukan hanya Persiraja, di semua tim ya. Dan untuk pendanaan ini sendiri bagaimana, Bang Iqbal? Ya pendanaan dari awal ya kami memang independen, jadi nggak terlibat di dalam pengurus gitu kan. Udah berapa kali sejak school berdiri adalah pengurus baru, manajemen baru ngajak school terlibat dalam manajemen. Kita tetap ingin di luar lah itu Pak, agar kita bisa kritik, bisa ini kan. Kalau di dalam kan udah susah nih. Jadi awalnya berdiri sebenarnya kami niatnya itu hanya untuk mendukung dalam stadion, urusan manajemen, urusan ini kita nggak mau terlibat. Tapi karena kan kita tahu Liga Indonesia, klub-klub Indonesia ini kan agak susah kan, belum sehat lah ininya, belum pendanaannya semua. Jadi kita melihat misalnya awal musim bulan 7, bulan 6 belum ada persiapan apa-apa, belum ada tanda-tanda pemain, pelatih. Jadi di situ school mau nggak mau harus bersuara lah, kita lewat media, kita desak Pemko untuk bentuk tim, kita akhirnya kita mau nggak mau terlibat hal-hal serius. Awalnya mau di stadion aja senang-senang dukung Persiraja itu. Dan saya juga ikut menyaksikan ketika itu, ketika finansial Persiraja terseok-seok, school ini juga ikut membantu dengan kotak ya, di lampu merah, di spotlight, di Simpan 5 untuk menggalang dana itu atas dari ketua atau dari rekan-rekan? Dari rekan-rekan juga sama-sama lah. Sama-sama. Karena waktu itu kan sejak 2011 memang ada peraturan bahwa Undang-undang keolahragaan. Olahraga kalau tidak salah nomor 3 ya. Ya, udah lupa ya. Bahwa klub bola di Indonesia nggak boleh dinaik oleh APBD lagi di situ, jadi semua kewalahan lah. Untung aja Persiraja sampai hari ini masih ada banyak klub yang udah tinggal lama, udah pindah ini, pindah kota kan. Jadi sejak itu memang kewalahan lah. Cerita tentang pendanaan. Iya. Karena ini kan klub Persiraja ini kan ada kepemilikan saham Pemko. Iya. Ya, jadi tidak boleh lagi dengan undang-undang keolahragaan, ya tidak salah nomor 3 tahun, udah lupa, itu tidak boleh lagi menggunakan dana pemerintah. Iya, tidak boleh. Jadi Persiraja dari pertama sampai ini untuk pendanaan ini dari pihak kedua, ketiga, bagaimana untuk mengatasi ini? Ya sejak berlaku undang-undang itu emang Persiraja selalu kewalahan kan. Wali kota pasti bingung mikir dari mana pendanaan. Kita supporter, penonton selalu desak harus daftar tim, harus ikut liga, harus ikut ini, tapi sumber dana nggak jelas. Tapi ya itu menjadi salah satu tugas kepada daerah juga untuk cari cara supaya klub ini bisa inilah. Dari dulu banyak sponsor juga yang masuk, walaupun karena kita main di Liga 2 di level kedua agak susah nyari sponsor. Tapi dengan tertatih-tatih ya bisa bangkit lah. Dan school pun
tidak hanya tinggal diam, walaupun Iya. dengan 1.000-2.000 di spotlight lampu merah menggalang dana itu, dan itu diserahkan kepada manajemen Persiraja ketika Diserahkan ke manajemen, diserahkan pemain. Memang waktu itu tujuan kami bukan untuk full mensupport Persiraja, kan nggak mungkin dari jalan, tapi untuk Ya. mengetuk pintu para yang punya kepentingan, punya power lah untuk bantu Persiraja. Tujuannya itu misalnya kita supaya gubernur mungkin ikut bantu, itulah tujuannya. Kita ketuk pintu semua pihak. Ya, Jadi bukan hanya school, berarti hari ini school karena bagian dari Persiraja memberikan walaupun dengan iya. Itu sebagai simbol aja bahwa kita harus bantu Persiraja. luar biasa. Dan alhamdulillah Persiraja masih eksis sampai saat ini. Iya. Karena kita school kalau jadi tempat curhat pemain juga, kalau misalnya gaji nunggak, pemain curhat ke kita kan, kita yang ngomong ke media. Ya. Karena mungkin ngomong langsung ke wali kota atau pemain sungkan kan. Jadi curhat ke kita yang desak gitu. Itulah kehadiran school sebagai pemain ke-12. Iya. Jadi pemain ke-12 ini bukan hanya supporter. Iya. Kalau saya melihat ininya ya school ya sebagai pemain ke-12. Jadi pemain-pemain ini merasa dekat, mereka seperti ibarat katakan tadi mau curhat, mau mengatakan apa yang masih kurang, Iya. mereka sampaikan kepada school. Iya. Dan ada pertanyaan ini juga dari teman-teman melalui medsos saya, semangat dukungan warga Aceh untuk Persiraja yang seperti dulu sampai saat ini terasa nggak? Ada nggak yang rasakan euforia yang seperti dulu itu? Ya bisa dibilang masih ada sebenarnya kan, tapi Ya. mungkin karena ya itu tadi maksudnya belum, maksudnya dulu memang lebih ini kan, Persiraja dulu memang satu-satunya klub Aceh yang levelnya di atas itu, yang lain masih di bawah. Jadi rasa memiliki seluruh Aceh itu ada, bahwa Persiraja ini punya kita semua gitu kan. Setelah itu di tahun berapa itu kalau saya lupa, Persiraja kan sempat turun ke divisi 2. Itu sejajar dengan PSAP, sejajar dengan PSSB, sejajar PSLS waktu itu. Jadi udah terpecah-pecah waktu itu. Jadi masing-masing daerah punya klub masing-masing. Di situ mungkin Persiraja akhirnya jadi lebih terasa milik Banda Aceh waktu itu. Padahal memang milik Banda Aceh, tapi waktu dulu lebih dirasakan milik bersama lah, karena sendiri di atas gitu. Karena satu-satunya yang mewakili Aceh. Dan kalau jaringan school dengan supporter-supporter seperti di Bandung kan ada Viking, ada Jack Mania, ada di Medan juga ada Smack, dan juga ada di Arema. Itu ada hubungan khusus nggak sesama? Ya ada, terutama dengan yang kan selama ini kita seringnya di level 2 lah. Kalau Liga 1 kan sekali-sekali kita pernah main kan. Jadi dengan The Jack, dengan Persib itu agak belum terlalu ini, tapi dengan kayak supporter Padang, supporter Medan itu dekat lah, karena kita sering ketemu kompetisinya di situ. Dengan PSAP Sigli juga kita berteman gitu. Karena kita cuman kemarin satu musim ya. Satu musim dan mainnya di wilayah Sumatera aja waktu itu. Jadi tetap terjalin komunikasi ya. Iya, terjalin. Nah, jadi agar satu pertandingan itu, tiap pertandingan tidak ada keributan. Jadi selalu antara supporter school dengan provinsi-provinsi lain selalu Iqbal sendiri itu ada komunikasi khusus. Memang kalau mereka away datang ke Banda Aceh, kita jamu terus kita bersanding lah di satu tribun. Panitia sering, polisi keamanan kan nggak bisa nih, nanti takut rusuh karena beda supporter. Kita buktikan bahwa udah berapa tahun nggak pernah rusuh, malah di samping kalau mereka kan school tuh nggak terlalu rame, bersupporter lawan juga nggak terlalu rame. Jadi kalau kita pisah, mereka di sana sendiri di antara penonton pecinta Persiraja, penonton umum yang dukung Persiraja kan malah lebih nggak aman mereka. Jadi di sebelah kita jadi lebih aman lah. Dan itu Iqbal lakukan karena ingin merangkul bersama-sama. Iya, merangkul bersama-sama. Jadi kalah menang itu biasa. Ya, itu biasa. Tidak ada kurusan dan anarkis ya. Malah bisa kita bilang school ini, kita memang didik anak-anak ini, kita kasih
pemahaman lah bahwa nggak boleh rusuh, Persiraja kalah kita nggak boleh rusuh. Itu terbukti kalau di depan school itu di pagar itu ada pintu. Pintu tuh nggak pernah terkunci, jadi kita kalau mau masuk tuh gampang aja sebenarnya. Tapi polisi pun kalau kita lihat polisi lebih sering jaga itu di tempat penonton umum yang bebas itu kan. Di depan school penonton kan udah setelah sekian tahun tahu gimana karakter school, nggak pernah rusuh, jadi malah depan school tuh nggak dijaga lagi, malah polisi fokus ke tempat lain dan tidak ada lagi lempar-lempar botol ataupun kata-kata makian kepada kedua tim ya. Dan untuk membangun itu kepada school adik-adik ini apa ada kiat khusus dari ya? Kita awal-awal terbentuk emang kita kasih pemahaman, kita kasih sering lah ngopi-ngopi, kita cerita tujuan kita, ini kita kan gimana. Tapi dengan berjalannya waktu semuanya terbukti. Jadi awal-awal kan kita lihat di Surabaya, di Jawa lah banyak supporter yang rusuh. Banyak juga anak-anak Banda Aceh ini mungkin yang di sekolah agak bandel-bandel itu memang masuk school tuh pengennya rusuh, pengennya ini. Makanya di situ mereka waktu bergabung di school mungkin sedikit kecewa, kira nggak gabung lagi. Niat awalnya mau rusuh itu kan dilihat di Jawa keren nih, tawuran keren gitu lah. Baik Pak, ini juga ada yang sampaikan ke saya pertanyaan yang sempat heboh ketika ada kejadian ini belum lama inilah ada oknum anarkis yang sampai terjadi di Stadion Lambenu pembakaran, sampai ban. Habis itu gimana ceritanya itu? Itu school waktu itu nggak terlibat memang kan, tapi kita lihat langsung dan satu sisi kita memahami kalau penonton pada saat itu marah kan, karena kan itu kompetisi baru, terus manajemen baru. Waktu manajemen baru ini mungkin karena pendanaannya terbatas, jadi cari solusi lah buat mendanai tim kan. Tiketnya jadi mahalnya langsung drastis gitu kan. Jadi tapi ternyata kecintaan masyarakat Aceh itu sangat besar kan, dari semua datang, walaupun tiket mahal mereka rela juga beli tiket mahal untuk demi dukung Persiraja. Kita kira waktu itu wah, kita sempat protes juga ke manajemen, ini kok tiket segini nggak ada yang nonton Pak nih gitu. Ternyata penuh juga, memang kecintaan masyarakat Aceh itu masih terbukti sampai sekarang kan. Itu buktinya. Terus dengan tiket mahal, terus ya kejadian kayak gitu, lampu mati mungkin jadi memuncak lah karena kecewa, tiket mahal, jauh-jauh datang, cara kembaliinnya gimana, itulah. Jadi kita maklumin lah kalau ada oknum-oknum yang marah, yang melampiaskan itu kita. Tapi tidak mendapat sanksi ya? Iya, belakangan nggak ada sanksi. Cuman pihak keamanan yang memanggil seluruh dari panitia, semua manajemen Persiraja. Baik, Maibal, sambil minum ini. Iqbal juga punya usaha coffee and drink Baltic. Ya Pak. Ini nama Baltic dari laut Baltic. Baltic. Ya, minuman segar-segar gitu kan. Lokasi ininya di Jalan Teku Umar Bang, di Stui. Di Stui. Goheng kalau dulu ya. Orang kenalnya daerah Goheng. Ntar insya Allah kapan-kapan nanti saya mampir ke sana. Kita ngobrol lebih banyak lagi tentang Persiraja. Dan Iqbal, Persiraja ini kan dari zamannya Wali Kota Pak Mawardi, pernah ketika itu kita sampai lolos ke jenjang divisi utama. Ke Liga Super. Dari divisi utama ke Liga Super. Iya. Tapi terjadi dualisme. Dualisme itu, dan kita lebih memilih ke liga, ada 2 liga. IPL itu apa? IPL ya? Iya, Indonesia Premier League. Iya, Pak Arifin Panigoro. Iya, yang satu lagi ISL tetap. ISL. Iya. Dan Persiraja main ke IPL. Dan itu ada nggak terlibat? Maksudnya sebelum main itu apakah school ditanyain tiba-tiba tahu main ini, gimana ceritanya? Ya waktu itu kan waktu kita divisi utama, terus 2012 kalau nggak salah atau 2011 lolos ke Liga Super kan di Solo waktu itu. Ya. School hadir juga di sana, terus kita udah semangat, penonton di Aceh juga pas pemain pulang disambut meriah. Terus ketika itu PSSI-nya kan dualisme, dari Nurdin Halid ke
ada dua kubu, satu lagi Arifin Panigoro. Dan Arifin Panigoro yang terpilih jadi ketua PSSI, dia bentuk liga sendiri. Sedangkan ada beberapa klub masih mau di Liga Super, jadi Arifin Panigoro bentuk LPI. Kita waktu itu nggak bisa desak juga, harus pilih yang mana kan. Situasinya memang inilah susah kita ini kan. Akhirnya Persiraja Pak Mawardi waktu itu pilih IPL. Memang IPL waktu itu menjanjikan semua klub didanai lah oleh Arifin Panigoro, liganya ada klub-klub baru yang dari divisi utama tiba-tiba naik juga untuk memenuhi kuota itu. Jadi semua didanai oleh Arifin Panigoro. Mungkin Pak Mawardi waktu itu kan bingung sumber dana. Jadi dan waktu itu IPL yang resmi karena ketua PSSI-nya kan Pak Arifin Panigoro. Johar Arifin. Pak Johar Arifin. Ya, jadi malah ISL yang ilegal waktu itu. Jadi Pak Mawardi pilih yang legal waktu itu. Walaupun pemain tim-tim top itu ada di ISL, akhirnya Persiraja mau nggak mau main di IPL walaupun kurang seru lah waktu itu. Dan liga itu dua-duanya berjalan tapi akhirnya di stop kalau nggak salah. Tidak berakhir ya. Iya. Sangat disayangkan karena tidak bisa mewakili champion Asia kita. Iya, karena sanksi juga. Itu dapat sanksi dari FIFA. Iya. Dan untuk school ini sendiri pendanaan ini ada nggak dari seperti Pemko, dari pihak ketiga yang untuk membantu mendanai school? Ya, karena dari awal kita niatnya independen, ingin bisa terus kritik, nggak mau masuk dalam manajemen, kita ya dana dari kita juga independen juga, walaupun memang terbatas, jadi lebih susah bergerak, terbatas lah segalanya. Tapi kita inginnya seperti itu, jangan nanti kalau kita udah dibiayai Pemko kita mau kritik kan susah, gaji pemain mana ini? Sedangkan kita juga bagian dari manajemen kan susah. Jadi di luar manajemen tapi tetap memberikan kontribusi yang untuk Persiraja, walaupun di luar lapangan sebagai pemain ke-12 seperti saya katakan tadi. Pertandingan yang punya kesan bagi school sendiri, bagi Iqbal sendiri selama mendampingi Persiraja 16 tahun di mana? Ya sebenarnya kalau diingat-ingat banyak kan, tapi ada beberapa yang lupa juga. Terus satu yang pertama sekali itu kan school berdiri April 2007. Terus di situ kan Persiraja lagi terpuruk. Itu lama kami nunggu kemenangan pertama itu lama. Akhirnya bulan 8 kalau nggak salah, 4 bulan kami nunggu Persiraja bisa menang gitu. Dan itu menang lawan Persija 1-0. Di situ luar biasa lah senangnya, euforianya anak-anak school kan, berdiri bulan 4 baru menang pertama di kandang bulan 8 itu. Jadi sebelumnya dibantai. Akhirnya bisa menang lawan Persija, tim besar, itu salah satu yang terkenang waktu itu. Terus juga waktu 2012 tadi waktu lolos Liga Super itu kita, di Solo kan. Di Solo waktu itu kita final lawan Bantul, tapi waktu di semifinal karena ada 3 tim, kita waktu itu kalahkan Mitra Kukar. Di situ langsung lolos. Di situ juga kita luar biasa lah, lolos ke Liga Super waktu itu, impian sejak lama kan. Terus juga waktu final kita lawan Bantul, kita ada berapa pengurus school tuh ada di sana di Solo. Kita kerahkan mahasiswa Aceh yang ada di Jogja, di Jakarta, di Bandung, di Semarang, itu semua datang pakai bus. Memang waktu itu dibantu oleh pemerintah waktu itu, oleh Pak Irwandi, Pak Mawardi juga terlibat kan. Jadi tiketnya kita bagi-bagi lah, school yang koordinir itu. Tiket mahasiswa dari Solo, bukan hanya mahasiswa tapi masyarakat Aceh lah. Jadi masyarakat Aceh yang di Jawa lah, yang mau datang tinggal telepon kita bantu bisnya. Kalau ada yang mau mobil pribadi, bensinnya kita bantu. Terus itulah masa-masa terkenang. Salah satu momen yang masih dikenang sampai sekarang. Dan ada masa-masa yang tidak enaknya tuh di mendampingi Persiraja? Ya masa-masa nggak enaknya ada juga, walaupun misalnya kita ke Sigli terus rusuh penonton umum yang ini, masih banyak penonton umum yang belum mengerti kan. Kita ke Medan juga, kita kan hanya berapa mungkin puluhan orang, terus diteror sama penonton umum gitu kan. Walaupun kita dilindungi ya sama supporter PSMS, supporter Sigli, tapi kan mereka juga nggak rame kan, jadi itu momen-momen. Kita bawa keluarga waktu itu, bawa anak masih kecil,
suasananya tegang lah. Tapi kalau diingat sekarang seru juga itu. Terus momen-momen gak enak malah sekarang ini zaman medsos ini kita jadi kayak sekarang kan berapa tahun ini school agak jarang bersuara itu. Karena kita lihat kita ngomong sedikit, serangan di medsos ini yang kadang-kadang bikin sakit hati gitu. Kita ngomong school Persiraja seharusnya gini-gini terus disindir-sindir itulah. Itu yang makanya school kadang-kadang apalagi sekarang memang sejak Degam Persiraja mungkin lebih sehat lah. Jadi kalau dulu kan kita desak pemerintah bentuk tim, gaji pemain gimana. Tapi sejak Degam memang lebih sehat, gaji pemain lancar, tim selalu bagus. Jadi kita tugas school jadi lebih ringan lah sekarang. Jadi tidak harus seperti cerita kita dari di awal, tidak harus harus pakai kotak cari-cari sumbangan tadi ya. Itu kan sebenarnya satu tindakan yang bentuk sosial agar mengetuk pintu semua pihak. Ayolah kita bantu, jangan diam. Dan school sudah buktikan itu. Jadi dari bawah, berarti 16 tahun perjalanan school. Berarti sudah lebih 1 dekade. Dan banyak suka duka seperti Iqbal katakan tadi. Dan sampai saat ini school keanggotaannya itu sampai berapa? Ya karena di awal kita kan kayak saya bilang tadi memang niatnya nggak serius kan, jadi pendataan itu agak kurang detail lah kan. Tapi kalau bisa dibilang mungkin udah ribuan juga dari awal sampai sekarang. Walaupun berganti-ganti, ada yang udah kuliah malah udah menikah, udah dari SMA dia sama school sekarang udah menikah, udah kurang stadion. Terus juga karena kompetisi kita yang nggak jelas, prestasi Persiraja yang naik turun, kadang-kadang malah pernah pertandingan udah ini kita cuma berapa belas orang tuh pernah juga di stadion karena pertandingan udah nggak menentukan lagi, Persiraja udah kalah terus, nggak ada kemungkinan naik ke atas, jadi udah ditinggal penonton umum juga sepi, school juga tinggal belasan itu. Jadi nggak bisa kita pungkiri bahwa prestasi itu mempengaruhi tim juga, mempengaruhi supporter juga. Waktu lolos ISL kemarin, lolos Liga 1 kemarin, antusias ribuan orang lagi, anak-anak school yang lama datang lagi ya. Terus COVID sepi lagi, degradasi, semangatnya turun lagi. Ya. Harusnya nggak bisa kita pungkiri memang ya gitulah. Berarti berbeda dengan supporter di luar negeri ya. Mereka bukan hanya kalah, menang, kalah, seri, mereka tetap memberikan standing applause. Ingat ketika pertandingan terakhir penentuan yang di kandang Dortmund. Liga Jerman kemarin. Saya terharu. Iqbal juga mungkin nonton. Itu. Itu kan cukup main seri mereka. Dengan tim yang bukan tim besar. Ternyata cuma seri. Gagal juara. Tapi penonton tidak rusuh, anarkis. Mereka tunjukkan, saya sampai merinding melihat mereka bangun tepuk tangan, terharu. Tontonan yang itu bisa nggak di Indonesia menurut Iqbal? Bisa sebenarnya kan kita sejauh ini kita lihat supporter terutama anak-anak muda ini udah ngerti lah karena lihat liga luar itu kan. Terus udah belajar juga dari itu. Kalau dulu kan pemain dikejar, ini baju dibakar, bukan di Aceh, maksudnya di luar di Jawa itu. Tapi sekarang udah banyak itulah yang kasih pemahaman, kita lihat juga di luar seperti itu kan. Kalah menang tetap kita support lah. Dan semoga pertandingan bola di Indonesia baik di Liga 1, Liga 2, Liga 3 juga. Supporternya lebih sportif seperti menang, kalah, seri itu tetap harus mendukung timnya. Kita juga karena school ini kan banyak anak SMP, anak SMA, anak kuliah, jadi ketika lagi seru dia pasti mau keluar uang itu ini kan. Tapi kalau Persiraja prestasinya juga uang pas-pasan kayak kira nggak maksain juga harus ke stadion. Mungkin itu yang faktor itu juga. Baiklah. Dan ini kan 16 tahun berdirinya Anniversary. Ada acara khusus nggak di 16 tahun? Nggak salah bulan puasa jatuhnya. Iya, karena kemarin
berpasan dengan bulan puasa kita cuman buka puasa bersama aja itu. Karena terus juga kondisi Persiraja kemarin kan masih belum jelas kepemilikannya, jadi kita ya acara sederhana aja lah. Cuma kita sampaikan juga harapan kita ke Persiraja, harapan kita ke manajemen untuk selesaikan konflik waktu itu ya, walaupun sekarang sepertinya udah mulai mereda lah, sudah ini ada titik terang gitu. Dan insya Allah untuk Liga ISL tahun ini kalau nggak salah saya baca di pemberitaan bulan Juli. Oh, Juli. Bulan Juli, kemudian Liga 2 dan Liga 3-nya itu di September kalau nggak salah. Iya. Dan setahu Iba persiapan Persiraja untuk main di Liga 2 ya, tahun ini sudah tahu Iba? Ya kita lihat di medsos juga, terus ada juga komunikasi dengan beberapa pengurus kan, bahwa memang kan ini kalau nggak salah udah Dekam lagi yang kembali Dekam Presiden Persiraja, jadi udah keluar statement juga dari Dekam untuk minta masukan dari netizen, dari pencinta Persiraja, siapa pelatih yang bagus, siapa pemain yang bagus. Jadi udah ada tampaknya udah ada pergerakan lah untuk ke situ kan. Udah ada pergerakan. Itu melalui medsos gitu ya. Dia sampaikan melalui medsos. Jadi ada harapan lah bahwa memang udah ada persiapan itu. Persiapan. Dan sampai sini berarti sudah persiapan untuk main di Liga 2. Ya kalau itulah karena kan ini baru berapa hari ini kepastian Liga 2 bulan 9 itu. Jadi ya, saya juga baru baca berita kemarin kalau tidak salah tadi malam. Bahwasanya Liga ini akan digulirkan kembali. Iya, karena kemarin juga PSSI kan masih baru juga. Dan juga dengan harapan ketua baru ya. Ada Erick Thohir sebagai ketua PSSI. Yang mungkin beliau totalitas di sepak bola karena melihat sepak terjang beliau punya saham di Inter Milan. Beliau ingin semoga dengan Pak Erick Thohir ini juga sepak bola Indonesia berbenah, tidak ada lagi kerusuhan, tidak ada lagi keributan, dan semoga menghadirkan sepak bola yang betul-betul seperti tontonan di luar negeri. Ya. Baik ya Iqbal, saya juga sambil minum-minum ini. Ini apa namanya, banana latte. Banana latte. Jadi bukan hanya minuman, ada makanan-makanan juga. Ada makanan tapi makanan ringan, kentang goreng atau snack gitu. Ada nggak, Pak Iqbal, pernah euforia school seperti atau mengarak konvoy di jalan bersama pemain Persiraja? Ya sering lah, udah ada beberapa kali lah. Waktu 2011 itu lolos ke Liga Super, pulang ke Banda Aceh, kita sambut di bandara, terus keliling Banda Aceh, konvoy lah. Terus kemarin lolos Liga 1 juga, masa Dekam itu kita sambut di bandara juga, ada konvoy. Ada berapa kali lah. Terus juga malah waktu Persiraja ada masuk 8 besar atau itu, tapi gagal untuk lolos ke promosi. Pulangnya kita sambut juga walaupun gagal, kita sambut, kita hibur pemain. Itu pernah juga momen-momen seperti itu. Jadi nggak hanya saat sukses saja kita sambut pemain, di saat ini. Jadi saat kalah pun, di saat kalah pun kita tetap memberikan dukungan dengan sambutan tadi ya. Iya. Luar biasa. Berarti ya banyak suka duka dan juga tentunya cerita-cerita yang menarik. Iya. Dan saat ini Persiraja akan persiapan untuk main di divisi Liga 2. Liga 2 yang mana kita dibagi 2 cuma ini ya. Iya, belum bisa jadi 3 juga. Bisa jadi 3. Karena memang itu tiap kalau di liga luar kan kita penasaran pemain mana nih yang bakal pindah klub. Kalau kita di Indonesia penasaran formatnya kayak apa, namanya apa itu. Karena kita archipelago, negara kepulauan, makanya luas sekali, nggak pernah biaya juga itu menjadi kendala. Jadi tidak mungkin disatuin. Kalau di luar negeri kan dekat ya. Makanya nggak dapat formatnya. Format yang ada pun mapan. Mereka sudah jadi industri satu olahraga itu ya, udah profesional.
Ini juga ada pertanyaan ke saya sebelum kita masuk podcast, menyampaikan ke saya, selain tunggakan gaji, ada keluhan pemain yang sering nggak diobrolkan kepada Iqbal sendiri atau anggota-anggota school? Permasalahan-permasalahan pribadi? Ya mungkin ada beberapa anggota school yang dekat sama pemain kan, dekat sama ini. Kalau saya termasuk yang jarang lah ini, walaupun kecuali masalah-masalah besar seperti gaji itu mereka sampaikan. Tapi ada beberapa anggota school yang memang dekat secara pribadi itu soal ya manajemen yang kurang profesional itu disampaikan juga. Tapi itu dulu lah, zaman dulu emang susah. Waktu dulu kan Persiraja waktu memang lagi susah itu gaji nunggak, gaji kecil, akhirnya ambil pemain PPLP kalau nggak salah waktu itu untuk agar bisa ikut kompetisi aja. Jangan sampai hilang lah Persiraja ini. Jadi jasa ketua-ketua Persiraja sebelum Degam juga harus kita ingat. Kalau nggak ada mereka berapa tahun tuh di saat-saat sulit, tentu Persiraja mungkin sekarang nggak ada lagi. Kalau mereka nggak mau tahan badan, nggak mau ini, cari pinjaman kemana-mana, cari sponsor kesulitan. Kalau mereka nyerah waktu itu, mungkin Persiraja sekarang nggak ada lagi kan. Waktu itu kan pakai pemain PPLP, tapi kita juga sampaikan ke pemain bahwa kalian ini kesempatan, walaupun gajinya pas-pasan, tapi kesempatan buat tampil lawan tim-tim besar. Kesempatan ini jadi mungkin musim depan dilirik sama klub luar bisa jadi pemain profesional kan. Jadi kesempatan ini mungkin kalau Persiraja banyak duit, nggak pakai pemain-pemain lokal yang ini, mungkin pakai pemain asing, pemain. Jadi kesempatan dipakai Persiraja harus tunjukin betul-betul. Itulah kita sering cerita sama pemain gitu. Berarti walaupun Iqbal sendiri nggak terlibat, tapi teman-teman lain sering. Ya banyak yang dekat sama pemain. Dan alhamdulillah Aceh ini kan punya PPLP. Iya PPLP. Tidak semua provinsi ada PPLP. Oh iya. Jadi PPLP inilah cetak bibit-bibit sepak bola. Iya. Mereka sekolah kalau di Jakarta tuh SMA Ragunan. Iya sekolah atlet. Ini sekolah atlet. Kita kan ada PPLP khusus mereka sepak bola. Dan itu terbukti bukan hanya mereka berkarir di sini, mereka terjenjang seperti main ke tingkat PON. Ya, mereka juga dari PPLP. Iya. Dan juga Aceh ini juga punya bakat-bakat talenta. Anak Aceh ini tuh seluruh tim Liga 1, Liga 2, Liga 3. Banyak juga. Banyak dari Aceh. Iqbal ini hobi bola dari kecil. Iya. Dari kecil? Iya, dari kecil. Berarti satu keluarga yang cowok semua hobi bola? Iya, semua hobi bola. Hobi bola. Ada nggak di keluarga yang jadi pemain profesional? Abang atau... Oh iya. Kalau memang semua abang, ayah, adik yang laki-laki semua hobi bola. Kami sering nonton. Terutama waktu dulu Piala Dunia itu kan selalu nonton sebulan pas libur sekolah, itu bulan 6 naik kelas, ada Piala Dunia, kita begadang rame-rame nonton Piala Dunia. Tapi untuk jadi pemain bola nggak ada yang ini, nggak ada yang serius. Nggak serius. Menekuni itu, cuman hobi main-main biasa lah, sekedar hobi sama kawan-kawan itu aja. Berarti olahraganya. Dari kecil sudah memang satu keluarga nih hobi bola. Iya hobi bola. Dari almarhum ayah. Iya almarhum ayah. Tapi almarhum ayah memang karena waktu itu pengurus Persiraja juga, kita sering diajak lah. Kalau ada Piala Cakradonya, perserikatan, kita sering diajak. Tapi kan dulu nggak sepanjang tahun ada kompetisi kan. Kompetisi perserikatan mungkin berapa bulan. Ataupun dipusatkan di Jawa, di Jakarta. Jadi kita cuma dengar berita-beritanya aja. Baik Iqbal. Sebelum kita di closing, harapan Iqbal untuk school sudah 16 tahun ini ke depannya seperti apa ini? Karena memang 16 tahun ini udah lumayan lama lah ya Bang. Terus banyak pasang surutnya, terus kadang-kadang ada masa puncaknya, masa sepi. Mungkin sekarang lagi di tengah-tengah lah, mungkin sudah agak-agak redup juga karena kompetisi itu Persirajanya ini nggak jelas, kompetisinya nggak jelas. Anak-anak ini juga lama libur kan kemarin. Liga 2 di stop karena Kanjuruhan itu. Betul. Jadi kita juga kurang koordinasi, jarang ketemu. Jadi harapan saya ke depan bisa lebih solid lagi lah. Terus saya juga ingin ada regenerasi, maksudnya
ketua baru, pengurus baru. Selama ini kan saya ketua, walaupun fungsinya nggak ini, cuman sebagai penanggung jawab aja kalau ada momen-momen kerusuhan atau apa, ada penanggung jawabnya lah. Jadi ke depan saya berharap ada pengganti yang bisa itu penerus daripada ya. Karena Iqbal Johan, ada beberapa orang yang serius juga ini berkorban tapi dianya nggak mau. Terus ada yang itu juga, tapi kan kita independennya susah, nggak ada yang mentalnya mau proposal gitu-gitu, jadi nggak mungkin kita ini kan pengennya ke manajemen, bantuan manajemen, jadi nggak mungkin kita nggak sejalan lagi dengan tujuan awal school. Dan dulu juga saya ingat, saya selain school ada sekilas namanya Rencong, selain makan duluan dari mereka ya. Ya, duluan ada Rencong Mania. Rencong Mania. Ya. Dan itu apa hilang aja, apa memang masih ada atau memang sudah bubar? Kayaknya udah nggak ada lagi, udah bubar. Waktu itu kan mereka, kalau saya nggak salah, itu kan bagian dari manajemen juga. Terus makanya waktu itu school ambil sikap independen karena dari manajemen udah ada. Tapi seiring jalan waktu, ya kita juga ada beberapa momen juga udah kayak tadi hampir redup. Liganya udah nggak jelas, Persirajanya nggak ada ini udah prestasi, nggak ada prestasi, tapi kita tetap wajib hadir lah ke stadion. Saya ingat sejak berdiri school sampai hari ini saya nggak hadir lah di stadion, walaupun dalam kondisi apapun selalu hadir. Jadi siap kalah, siap menang, siap seri ya. Siap. Siap dihujat juga, siap juga dikata-katain oleh apalagi zaman medsos sekarang. Zaman medsos sekarang kita kadang-kadang tim dari luar lihat video, cuplikan video sedikit ada lempar-lempar botol jadi panjang, ribut di medsos, debat-debat di medsos, akhirnya korbannya kan pemain juga. Waktu pemain kita main keluar ditungguin di sana. Padahal yang di medsos tuh anak-anak kecil, anak ini yang sembarangannya main ketik-ketik bebas suka-suka dia, efeknya padahal besar. Baik, Pak Iqbal, terima kasih juga sudah hadir di podcast saya di Perfecto Podcast Channel. Tengku Iqbal Johan, bincang-bincang kami di seputar Persiraja School, supporter Kutaraja untuk Lantak Laju. 16 tahun perjalanan, luar biasa, tetap mengawal Persiraja, dan terima kasih. Ya, terima kasih Kak Bang, sukses atas kehadiran di Perfecto Podcast Channel. Sampai jumpa di episode lainnya dengan bintang-bintang tamu lainnya, baik di dunia olahraga, racing, sport, tourism. Adios, amigo. Perfecto.